Inilah namanya bahwa memang kita adalah pribadi-pribadi yang senang memuji Allah. Ada amin. Pribadi-pribadi yang sudah disiapkan menjadi pemuji Allah. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan dong. Saya pastikan bahwa malam ini tidak ada merasa gerah. Karena memang sesaat lagi Hawa akan berubah. Karena ukaf syawal. Anda bertahu untuk keberlangsungan acara kita, marilah kita dengarkan beberapa arahan dan sambutan dan laporan yang disampaikan. Yang pertama nanti adalah laporan panitia disampaikan oleh Bapak Esra Marwao, Sarjana Ekonomi, dan kata sambutan dari pengurus KPP disampaikan oleh Bapak SNK Hermanhia, dan begitu juga ada arahan dan bimbingan dari hamba Tuhan Gembala kita Pendeta Jumawan KP, Pendeta Karyani dari SDH. Untuk mempersingkat waktu, kepada yang terhormat Bapak Esra Marwao dipersilakan untuk menyampaikan laporan. Salam. Sekali lagi saya menyebut kita sekali lagi dalam nama Tuhan. Salam alaikum. Jadi arti itu mungkin Pak Pendeta nanti bisa masuk dikembangkan apa arti salam alaikum lebih jelas nanti. Jadi ada damai sejahtera timbal balik saya dengan Bapak Ibu Saudara, disitulah letaknya. Yang saya hormati Bapak Pendeta Dr. Yeremia Hian, yang saya hormati Ibu Pendeta Jemaat ONKB Depok, yang saya hormati pengurus dan majelis ONKB Jemaat Depok yang hadir pada malam ini, yang saya hormati seluruh jemaat ONKB Depok yang hadir pada malam hari ini. Secara khusus para ibu-ibu, pemuda-pemudi, dan anak-anak yang tetap mendukung kegiatan retreat Komisi Pelayanan Bapak ini. Yang saya hormati Ketua KPB Bapak Hermanhia beserta jajarannya yang hadir malam ini. Yang saya hormati rekan-rekan panitia retreat KPB, yaitu Bapak Satwa Nyakiriso Karinus Gule sebagai sekretaris, Bapak Satwa Nyakiriso Fatuhu Barulu sebagai bendahara panitia. Yang saya hormati koordinator seksi, yaitu Bapak Amonio Halawa sebagai koordinator acara beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Bonifas Gule sebagai koordinator dana beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Pastinus Hulu sebagai koordinator perlengkapan beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Angki Gulo. Mungkin pada malam hari ini ada halangan beserta jajarannya. Sebagai koordinator konsumsi beserta jajaran Bapak Angki.
Yang saya hormati Bapak Hartono Gule sebagai Koordinator Humas dan Dokumentasi beserta jajarannya yang hadir malam ini. Yang saya hormati musik gerejawi yang tidak pernah berhenti mendukung kegiatan ini, Ketua Munggar Gerejawi Bapak Mahan Siang. Dan yang saya banggakan seluruh bapak-bapak yang tetap dan telah mensupport kegiatan retret komisi Bapak yang dilaksanakan pada hari ini dan besok tanggal 1 dan 2 2023. Kita patut puji syukur kepada Tuhan Sang Kepala Gereja, di mana kegiatan retret komisi Bapak ONKP Jemaat Depok bisa terlaksana dan dilakukan di dalam gereja ONKP Jemaat Depok semenjak gereja ini lebih dari 1 dekade dan telah diprogramkan sejak tahun 2017 yang lalu dan baru disetujui oleh majelis jemaat di tahun ini. Ini bukan secara kebetulan, namun semua ini adalah rancangan dan waktunya Tuhan kita Yesus Kristus. Panitia retret KPB ini dibentuk pada bulan Januari 2023 dan dikukuhkan pada tanggal 5 Februari 2023. Panitia telah bekerja selama kurang lebih 3 bulan untuk mempersiapkan segala sesuatu hingga retret ini bisa terlaksana. Adapun arti dari retret ini adalah menenangkan diri di hadapan Tuhan. Tujuan retret ini adalah menguatkan iman di Tuhan serta mempererat hubungan persahabatan dan persaudaraan yang lebih intens di dalam komisi Bapak, secara khusus dalam pelayanan di dalam gereja jemaat Depok. Malam ini, marilah kita semua mengikuti ibadah dengan rasa syukur secara khusus, menikmati taburan firman Tuhan yang disampaikan hambanya. Atas nama panitia retret mengajak kita semua untuk mengikuti semua kegiatan retret ini. Secara khusus kaum bapak untuk mengikuti meditasi atau malam perenungan yang dilaksanakan setelah acara api unggun dan barbecue. Untuk itu, kepada seluruh bapak-bapak, marilah kita memberikan waktu untuk mengikuti malam perenungan nanti. Puncak dari retret ini adalah untuk merasakan hadirat Tuhan, dan kita lebih menyatu dengan Sang Pencipta atau Echad. Kiranya kasih setia Tuhan menolong kita dan memberikan sukacita dari awal hingga berakhirnya retret ini. Demikianlah laporan dari panitia retret KPB tahun 2023. Atas nama panitia mohon maaf untuk semua sikap, tutur kata, dan segala kekurangan dalam mempersiapkan pelaksanaan retret ini. Sang Kepala Gereja memberkati kita semua. Immanuel. Amin.
Salam. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada ketua kita, Bapak Moni Barnau. Yang kedua kita dengarkan sebutan dari pengurus KPB yang terhormat Bapak Seka Germania. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Yahubu. Selamat malam. Selamat malam. Shalom. Shalom. Yahubu, identitas kita sebagai orang Nias. Selamat malam. Memang sudah malam. Dan shalom tentu salam kasih dari Kristus. Sebelum saya memberi kata berupa sepatah kata atau kata sambutan ya, terlebih dulu di Fusumange, Genoninia, Genoni Lobalangi dalam hal ini berkhotbah malam ini Bapak Pendeta Dr. Yeremia MTH, di Fusumange Ibu Pendeta Jemaat Gereja UKP Depok, di Fusumange seluruh Bapak Ibu Majelis yang telah hadir di kesempatan yang indah ini, dan di Fusumange rekan-rekan pengurus Komisi Bapak, juga di Fusumange panitia pembangunan dan jajaran di Fusumange, pengurus di tengah-tengah kita Komisi Ibu di Fusumange, adik-adik pemuda, dan di Fusumange seluruh pelayan yang mengambil bagian malam ini, dan terlebih di Fusumange panitia yang mengkoordinir sehingga bisa terlaksana acara kita pada malam ini, dan seluruh Bapak Ibu yang telah memberi waktu di malam ini di Fusumange. Yang bisa kami sampaikan melalui kesempatan ini, tentunya tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Panitia, dan pastinya program retreat ini muncul oleh aspirasi semua rekan-rekan dan disetujui oleh majelis selama 6 tahun yang lalu di tahun 2017, dan baru bisa terlaksana di tahun 2023 ini. Tentunya seperti kita ketahui bahwa bisa terselenggara malam ini bukan karena pengurus Bapak itu sendiri, tetapi oleh semua dukungan, mulai dari majelis, rekan-rekan Bapak, dan juga walaupun atas nama Komisi Bapak, tetapi bukti sinergitas di antara kita semua, terlibat juga ibu-ibu dalam mendukung, juga pemuda. Jadi terima kasih, makanya bisa terselenggara retreat ini. Dan secara umum, perjalanan gereja UKP Depok yang mau menuju 11 tahun, dan secara khusus di Komisi Bapak oleh peranan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberi kekuatan, kita pastinya menciptakan sejarah baru terus. Khusus Komisi Bapak di tahun 2019 bisa kita melaksanakan Natal perdana juga. Pada saat itu dilayani oleh yang banyak Bapak Pendeta Dr. Sekibo Enduru Istimewa. Dan di malam ini, di tahun ini kita boleh melaksanakan retreat. Tentunya kita ketahui bersama dilayani juga oleh Bapak Pendeta Dr. Yeremia IAMTH. Tasunul Walangi bahwa kira satu wadah Indonesia le ambil mereka dan ini, karena secara khusus lebih memahami yang namanya karakteristik orang-orang kita yang berasal dari Kepulauan Nias. Jadi leasi saya nama Indolaniano hewan pembuangan hulu karakternya Yahudi, hebatan Mamabe, hebatan Persia Soira selalu disegarkan oleh
Taurat itu sendiri. Bermeso Genoni, Siokarai, asal kampungnya sendiri. Jadi itu secara menyeluruh. Dan terima kasih juga buat panitia Jerilolanya boleh terlaksana retret ini. Tentunya siang malam bekerja gampang tahu, dan kita percaya semua bahwa Jerilola tidak sia-sia. Tuhan pasti membalas. Dan menjelas kepada Ketua Media dan Putri Retreat, tapi paling tidak semacam penyegaran khusus rohani kedaya kita gereja kita Depo meno yang mahifu wa ajunuda, bukan dalam arti lemah kita dalam mengambil bagian bahwa nuno lagi, tetapi semacam wajah baru, suasana baru, sehingga bisa terlaksana ia beda. Dan kiranya melalui retret ini bukan hanya komisi Bapak, seluruh yang bisa berkesempatan hadir, terjadi penyegaran, terjadi pembaharuan, dan yang sudah erat semakin erat, amin. Amin. Yang sudah kompak semakin kompak, dan sudah satu semakin dipersatukan. Tentunya berkaitan juga dengan tema unity, mempersatukan. Dan atas nama pengurus komisi Bapak mengucapkan selama melaksanakan ibadah retreat, kiranya rohani kita, iman kita semakin kokoh, semakin teguh di dalam Tuhan. Dan kita mempunyai keyakinan kita bisa pulang nanti ke Depo, ada pembaharuan di sana, ada hal-hal yang baru di sana. Amin. Jadi kurang lebih hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Kelemahan milik manusia data sempurna ke bermeniasi pada ke kepala kita Yesus Kristus kita. Fulio baik kafifu Yahoo. Shalom. Kita berikan sambutan luar biasa kepada ketua kita. Terima kasih Pak Menteri. Terakhir kita dengarkan arahan bimbingan kepada yang terhormat hambanya di Pendeta Karyani. Persilakan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Masih ada sukacita. Amin. Luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah capaian kita masih memiliki semangat yang baru, bahkan memiliki kebersamaan yang kuat. Sekarang perbedaan, tetapi kesatuan itu masih kelihatan untuk memiliki semangat sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Yang saya hormati Pak Pendeta Pengkhotbah, yang saya hormati rekan pengurus majelis, ada pengurus majelis, ada Saudara Kriso, dan yang saya hormati pengurus komisi Bapak beserta dengan jajarannya, yang saya hormati seluruh anggota komisi Bapak yang sudah hadir malam hari ini, yang saya hormati seluruh ibu-ibu yang tidak pernah menyia-nyiakan waktu untuk bisa bersama-sama dengan bapak-bapak malam hari ini. Dan yang kami banggakan, panitia retreat yang bekerja keras untuk menyukseskan acara retreat pada malam hari ini, sehingga sampai saat detik ini kita ada dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kebersamaan tentu ada yang namanya dengan perbedaan. Tidak dinamakan kesatuan kalau tidak ada perbedaan. Tentu di dalam perbedaan kita bisa belajar mengambil hikmah apa yang perlu kita pelajari di dalamnya. Sebab di dalam perbedaan yang kita miliki, kita bersatu malam hari ini tujuannya adalah untuk menciptakan rasa solid atau rasa kebersamaan lebih dalam lagi antara komisi Bapak ini. Jadi malam hari ini
biarlah kita bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Sampai esok hari kita akan bisa pulang ke rumah atau pulang ke Depok. Dan acara yang kita lakukan biarlah bisa berjalan dengan baik dan menjadi berkat juga bagi kita yang hadir pada malam hari ini. Ketika kita pulang dari tempat ini, ada oleh-oleh yang kita bawa untuk pulang ke Depok. Mungkin kita datang di sini dengan banyak pergumulan, dengan banyak masalah yang kita hadapi, dengan ditaburin oleh kebenaran firman Tuhan sebagai sukacita kita, akan kita bawa pulang untuk menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Bahkan kebersamaan kita semakin terjalin di dalam Tuhan. Sesuai firman Tuhan dalam arahan ini terambil dari Roma 12 ayat yang ke-10 dan ke-11. Janganlah hendaknya kerajinan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi bukan hanya sebatas hamba Tuhan yang melayani, tetapi setiap kita yang sudah menjadi orang yang percaya, ambil bagian untuk memberi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sambut tepuk tangan. Saudaraku, kita akan berikan waktu 90 menit ke depan dengan hati yang tulus, hati yang terbuka. Mari kita menundukkan diri dengan sungguh-sungguh. Ibadah kita langsungkan dipandu oleh hambanya, Bapak Marfeji. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Masih ada sukacita? Amin. Tetap semangat, jangan ngantuk. Kita malam hari ini kita akan beribadah. Saya yakin dan percaya bahwa dari awal, pertengahan hingga akhir nantinya, tidak ada yang keluar dari ruangan ini. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita benar-benar mengambil hikmat daripada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Pada malam hari ini, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, satu tema yang diberikan oleh panitia retreat pada malam hari ini, di mana satu melangkah, langkahnya adalah biasanya bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris, luar biasa. Katanya di sini living together in peace, harmony, and unity. Nah, membangun salam dalam mandiri lainana, lebih lagi luar hati diuang. Tetapi pada saat ini kita mendengarkan bersama bahwa di sini ada kedamaian, hidup dalam damai, hidup dalam keharmonisan, tapi hidup dalam kesatuan. Maka saya katakan pada hari ini kita dari rumah kita masing-masing, kita berangkat subuh Bapak Ibu. Kita sampai di tempat ini dengan penuh damai dan sukacita. Maka hari ini, malam hari ini, tenangkan hati dan pikiranmu, berikan seluruh jiwa ragamu, agar ibadah malam ini bisa menjadi suatu keharmonisan, bisa menjadi suatu kedamaian bagi keluarga kita. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kita pada malam hari ini. Saya ajak kita untuk saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita angkat pujian, sentuh hatiku.
yaitu berasal dari Tuhan. Maka jangan minta kekuatan manapun selain daripada Tuhan. Mintalah dengan doa, mintalah dengan puji-pujian dengan Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Maka pada malam hari ini saya undang bangkit berdiri semuanya. Kita katakan bahwa Engkaulah harapanku. Kita katakan pada Tuhan, hanya Engkaulah sumber penghidupan. Biarkanlah Dia membentuk kita, biarkanlah Dia memberi kita kasih bagaikan air yang selalu mengalir. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita selanjutnya. Marilah kita menenangkan hati dan pikiran. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini Tuhan, inilah kami seluruh komisi Bapa serta keluarga dan anak-anak, bahkan kami seluruh pelayan pada malam hari ini. Kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami mohon kepadamu kiranya Engkau yang menolong kami, Engkau yang memimpin ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya kami semua pada malam hari ini kami mendapat urapan kekuatan daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan kami akan mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Masih kuat berdiri? Kita lanjutkan. Oh betapa indahnya kita akan memuji Tuhan. Betapa indahnya dan betapa eloknya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Oh betapa indahnya, indahnya, eloknya, saudara seiman, hidup dalam persatuan. Sekali lagi. Oh betapa indahnya, Oh betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Kami berbaharu yang menyambut dan rumahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesabaran diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Dari awal. oh betapa indahnya, indahnya, Betapa eloknya eloknya, saudara seiman hidup dalam persatuan. waktu ramah di kepala Yang kejang kuda nyawanya dulu, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Salah berkata Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Berkenan bagi Tuhan. Saya ingin percaya tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah pada malam hari ini. Jauh-jauh kita dari Depok sampai di Bogor mungkin lebih lelah. 1 jam ibadah saja kita sudah lelah. Saya yakin itu bukan suatu alasan untuk memuji Tuhan. Ada amin. Kita teruskan memuji Tuhan lewat lagu-lagu pujian bersuka dalam Tuhan. Ada amin. Tetap semangat untuk memuji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan bagi Komisi Bapa dan Saudara. Kita yakin semua bahwa momen-momen seperti ini jarang sekali terulang. Maka manfaatkanlah momen ini. Jadikanlah suatu kenangan terindah buat keluarga, terlebih-lebih untuk memuji Tuhan. Ada amin Bapak Ibu.
kemuliaan bagi Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu dan semuanya. Saat ini kita akan mendengarkan responsorian firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai yang ke-18. Nanti kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai Bapak Ibu dan kita akan nanti bergantian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan sahaja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Kita akan bersama-sama, dan kamu juga harus bersuka cita. Demikian dan bersuka citalah dengan aku. Kita angkat pujian, ku kagum akan Engkau. Marilah kita memberikan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Janji firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sembari kantong persembahan diedarkan, kita akan mengangkat pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadikan dari awal Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, saya ajak seluruh kita yang ada di tempat ini untuk menyiapkan hati kita untuk mengerti rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita angkat pujian Bapak Ibu, hatiku percaya. Saat ku tak
firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap kekal, tetap ada sampai selama-lamanya. Karena itu Tuhan, kami rindu firman, menegur kami, mengingatkan kami, menguatkan kami, dan membangkitkan iman kami, sehingga kami tidak takut pada kegelapan dan tidak takut pada hal apapun juga. Karena Tuhan beserta kami sesuai dengan janji-Mu. Ketika Engkau berfirman, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji itu kami pegang, janji itu kami percaya, sehingga kami percaya juga Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Singer boleh cari tempat yang lain. Kan tidak enak juga kalau misalnya saya khotbah terus sama. Ini agak lama masalahnya khotbahnya. Salam. Baik Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan Mazmur 133. Silakan diikuti, ada mungkin nanti di layar. Saya akan bacakan untuk kita secara cepat. Nyanyian siaran Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Amin. Kita baca tema bersama-sama yang ada di depan ya. Ini kita baca karena bahasa Inggris, jadi kita baca bersama-sama saja ya. Tidak kelihatan, ada di layar kan? Bisa ditampilkan di layar? Tema. Coba dulu. Ini yang di belakang saya tertutup masalahnya. Ini dia. Kita baca bersama-sama 3 ya. Living together in peace, harmony, and unity. Sekali lagi 3 ya. living together in Peace, harmony, dan unity. Kita tepuk tangan yang meriah. Ini komisi Bapak ini luar biasa, bikin lidah kita keseleo. Ya, karena memang kadang-kadang kalau bahasa Inggris ini kan kita semua tidak ahli bahasa Inggris kita ini. Apalagi orang Nias. Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja susah-susah. Ya. Apalagi bagi mereka yang baru datang dari Nias. Bukan karena tidak mengerti, tapi memang karena lidahnya ini sudah terbiasa dengan huruf hidup semua, huruf vokal semuanya, tidak ada konsonannya. Karena itu jangan, kalau misalnya yang baru datang dari Nias, jangan suruh doa dalam bahasa Indonesia. Lebih bagus bahasa daerah saja. Kan repot kita nanti kalau dia doa tiba-tiba Tuhan jauhkah kami dari hati keras, berikan kami hati lembut. Kan repot kita ya. Nah, karena itu, mari Bapak Ibu dan Saudara, sebenarnya kalau misalnya waktu nyanyi tadi sudah menyanyi dengan baik, maka harusnya khotbah ini sudah selesai. Karena apa? Karena sudah dinyanyikan tadi. Tapi masalahnya adalah nyanyinya setengah hati. Kita berdiri semuanya. Nah, kita berdiri. Saya harap semua menyanyi dengan segenap hati. Karena Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Segenap hati. Segenap apa lagi? Segenap jiwa. Segenap apa lagi? Segenap akal budi. Dan segenap kekuatan. Nah, pakai semuanya itu. Hati, jiwa, pikiran, tenaga. Pakai untuk memuji Tuhan. Oh, betapa indahnya. Mana singer tadi? Nah, jangan melarikan diri. Kembali ke tempat. Ayo. Ya.
betapa indahnya. Ayo. Sambil ini direnungkan, karena ini bagian firman Tuhannya. Kalau ini sudah dapat, rupanya tinggal sedikit. Itu dia. Ya. Sudah cukup ini ya. Oh, betapa indahnya. Wah. Oke. Yang di belakang, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Amin. Oke. Mantap. Saya lihat dari sini yang tidak menyanyi colek. Bilang yang menyanyi. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya. Betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Aku dapat di kepala yang kecapukan depannya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersamalah diberkati Tuhan agar berkali curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Silakan duduk. Wah, coba dari tadi nyanyinya begitu. Bagaimana? Sudah selesai khotbahnya? Belum. Saya pikir kalau sudah nyanyi sudah selesai. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, sebelum saya lanjutkan, saya berterima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah memberikan kesempatan ini kepada saya, kepada para majelis, kepada Ketua Komisi Pelayanan Bapak, kepada Ketua Panitia dan seluruh jajarannya, dan terlebih seluruh jemaat. Coba kalau misalnya ada jemaat yang benci dengan saya, tiba-tiba dia ambil batu, dia lempar saya di depan, saya pulang berlinang air mata. Bagaimana? Adakah yang membenci saya di sini? Kalau ada biar saya minta maaf dulu lah. Masalahnya ini damai, ini masalahnya. Kita damai dulu lah. Adakah yang membenci saya di sini? Kalau ada, saya serius ini, saya akan minta maaf ini. Supaya kita selesaikan dulu di antara kita. Katakanlah sejujurnya, biar hatiku damai. Bilang kiri kanan, bilang katakan sejujurnya. Katakan sejujurnya. Ketidakjujuran inilah yang seringkali membuat akhirnya apa? Yang sudah damai menjadi tidak damai. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa bagian firman ini betul-betul kita renungkan secara baik. Lihat Bapak Ibu Saudara, dituliskan itu nyanyian ziarah Daud. Nyanyian ziarah itu berarti dari tempat-tempat yang jauh menuju ke Yerusalem. Mereka berziarah. Jadi ziarah yang dimasukkan di situ adalah ziarah untuk melihat bait Allah, bait suci. Nah, di dalam perjalanan inilah pemazmur melihat, oh, ada gunung Hermon, ada bukit-bukit Sion, dan ada banyak orang yang sedang berjalan di satu titik, yaitu bait Allah. Ingat, di zaman itu bait Allah hanya satu-satunya sebagai simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya pada saat itu. Jadi semua orang yang berjalan, baik anak-anak, lelaki, perempuan, semuanya berjalan menuju satu titik untuk
untuk bertemu Tuhan di dalam bait Allah. Saya berharap bahwa yang datang ke tempat ini juga benar-benar memang datang mau ketemu dengan Tuhan Allah. Amin. Coba lihat kiri kanannya dulu. Mirip Tuhan Allah atau mirip apa? Ingat bahwa Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu bisa berdiam di dalam diri manusia. Maka kalau kita lihat wajah seseorang, kita bisa memiliki peranggapan, ini dia, ini tidak ada Tuhan di dalam hati orang ini. Tidak ada Tuhan di hatinya ini. Lalu ditanya, kenapa? Mereka gemanu masih ada susah nak kena kemana sama betul. Manu batos. Nah, oleh karena itulah dari pengamatan Daud inilah akhirnya dia karang nyanyian ini. Jadi ini bukan secara tiba-tiba, ini betul-betul hasil perenungan yang luar biasa. Karena itu dia bilang, begitu indahnya, begitu eloknya kalau semua orang ramai-ramai menuju rumah Tuhan. Dan itulah sebabnya kita ada di sini dalam rangka retret. Tadi sudah dibilang supaya iman kita kembali dibangkitkan. Kalau bicara tentang retret itu, Bapak Ibu, saya selalu bilang begini, ibarat orang yang sedang menebang pohon. Kalau kita sedang menebang pohon, Bapak Ibu dan Saudara, maka kalau parang kita, kalau kampak kita sedang tumpul, apa yang harus kita lakukan? Apakah terus menebang? Tidak. Harus apa? Berhenti. Untuk apa? Diasah lagi. Kalau kita terus menerus tebang, sementara parangnya, kampaknya sudah tumpul, apa yang terjadi? Kita capek sendiri. Jadi saya harap setelah ini nanti mata imannya semakin tajam. Amin. Sentuh kiri kanan bilang, semoga mata iman kita makin tajam. Semoga iman kita makin tajam. Semoga mata iman kita makin tajam. Jangan justru makin tumpul. Karena begini Bapak Ibu, biasanya kalau ada acara retret, ada acara Natal, ada acara Paskah atau acara apa saja, seringkali justru yang makin tumpul itu panitia. Kalau selesai acara, justru panitianya nanti ada 1-2 orang mengundurkan diri. Karena apa? Nggak cocok. Dia mengundurkan diri sambil menyanyi lagu dangdut di dalam hatinya. Mengundurkan diri, jangan terbaik. Anak-anak diperhatikan ya. Jangan sampai ibu-ibu lepaskan anaknya di tangannya gara-gara terpana melihat ke depan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, acara-acara semacam ini baik adanya, tapi ketika tidak ada kecocokan, akhirnya jadi berantakan. Yang tadinya mempersatukan justru makin memisahkan. Tadinya mau membangun kekuatan justru semakin lemah. Tetapi saya percaya setelah selesai nanti retret ini, komisi Bapak, komisi Ibu, semua komisi perempuan sampai kepada anak-anak makin giat melayani Tuhan dan makin solid, makin kompak. Bapak Ibu dan Saudara, saya mau tanya kepada kita, kalau kita mau tari mainan, apa yang harus disepakati terlebih dahulu? Gerakannya. Kenapa harus sepakat gerakannya? Biar apa? Ini ditabrak. Tinggal jalan raya, tinggal balala seribu asu tabrakan. Tolak di ruangan raya dan sumai nadania. Mama demu. Na lebada gerakan utan mau. Ya ini lebih ke rasa kiuf, lebih ke
gerakannya itu lunas. Ya. Males nak males udah lunas ya. Maju mundur. Mengapa itu harus dilakukan? Disepakati supaya kita sudah menanamkan dalam hati, sudah menanamkan dalam pikiran, dan gerakan itu secara otomatis nanti akan terlaksana seperti yang sudah disepakati itu. Mengapa kepanitiaan seringkali bentrok, seringkali bermasalah? Kenapa? Karena banyak orang bekerja tidak sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga akhirnya apa? Saling menuduh. Itu gara-gara kau itu. Oh iya, enggak gara-gara kau. Iya, gara-gara kau. Itu gara-gara kau. Tidak ada orang yang punya yang memang benar gara-gara saya. Tidak ada. Semua gara-gara kamu. Jadi kalau ada nanti pertentangan setelah ini, itu gara-gara siapa? Hah? Lebih baik gara-gara pendeta saja. Dan kalau saya misalnya ada pertentangan di antara jemaat gara-gara saya, kan saya tidak ada di tengah-tengah jemaat. Tinggal bilang itu gara-gara pendeta itu. Ya kan selesai perkara. Tetapi kalau di sini saling menuduh, nah itu bahaya. Oleh karena itu maka gerakannya harus sama. Kesepakatan itu harus sama. Supaya apa? Supaya berjalannya juga enak. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, hal ini akan menolong kita makin dewasa. Hal ini menolong kita untuk apa? Mandiri dalam mengambil tindakan. Dan tentu semakin hari semakin lebih baik. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, tema kita adalah living together. Hidup bersama itu Bapak Ibu tidak gampang. Hidup bersama itu tidak gampang dijalankan. Juga sekaligus kalau hidup sendirian pun juga tidak gampang untuk dijalankan. Jadi baik dalam kebersamaan maupun dalam kesendirian berat. Yang masih sendiri di kos, renungkanlah hidupmu siang dan malam. Yang masih sendiri, nanti pulang besok sendirian di kamar, nggak usah keluar-keluar selama 1 minggu. Lama-lama dia bunuh diri. Karena apa? Dia pikir hidup ini apa gunanya. Itulah sebabnya Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Masih ingat ceritanya? Cerita awalnya begini, Pak. Waktu itu Tuhan Allah suruh kepada Adam, berikan nama kepada semua tumbuhan dan kepada semua binatang-binatang ini. Lalu datanglah Abraham, dia kasih nama-nama semuanya. Ini ada babi, ada anjing, ada buaya, ada kuda, ada semuanya disebutkan. Tapi lihat kalimat terakhir itu, dia katakan apa? Tetapi Adam tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Berarti selama dia kasih nama-nama binatang itu, dia juga sambil cari-cari. Dia bilang, tapi dia lihat ayam nggak cocok, babi nggak cocok, anjing, kucing, talango. Jadi dia gelisah gara-gara jadi dalam kesendirian pun orang bisa gelisah. Sampai dia bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Kenapa? Karena Adam tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Jangan pikir gampang hidup dalam kesendirian. Tidak gampang itu. Karena itu orang selalu mencari teman. Itulah hidup dalam kebersamaan itu. Tetapi hidup dalam kebersamaan ini harus apa? Ada 3 hal di depan. Yang pertama, dalam damai. Biasanya orang bicara tentang kedamaian itu gara-gara apa biasanya? Oke, saya kasih contoh saja begini. Waktu murid-murid ada di dalam satu ruangan dan Yesus hadir
hadir tiba-tiba di tengah-tengah mereka, apa yang dia katakan? Damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Aleichem. Shalom. Kenapa kedamaian yang diucapkan oleh Yesus waktu itu? Ayo. Kenapa bukan yang lain-lain? Misalnya berkat. Tidak. Dia tidak bicara tentang berkat. Dia bicara tentang apa? Damai. Kenapa damai? Karena sesungguhnya Bapak Ibu dan Saudara, waktu Yesus itu ditangkap, apa yang terjadi di dalam diri murid-murid? Waktu Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Gelisah. Itu ada di dalam ayat pasal 14 kata Yohanes, dia bilang, janganlah gelisah hatimu. Berarti dia tahu mereka gelisah. Yang kedua, kalau kita ingat tentang Petrus, apa yang dia lakukan waktu Yesus itu ditangkap? Diambil pedang. Dia mau potong itu. Tapi hanya masalahnya telinganya yang dapat. Bukan di lehernya yang kena. Jadi mereka juga sebenarnya dalam amarah. Tetapi karena mereka kalah jumlah, akhirnya apa? Kemarahan itu dipendam. Akhirnya apa? Lahir namanya ketakutan. Karena itu ketika Yesus hadir, dia katakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera menolong apa? Lepaskan pengampunan. Damai sejahtera menghilangkan ketakutan. Kalau kita masih takut, kita pasti gelisah dan tidak tentram. Jadi lihat, kedamaian itu hanya dapat dijalani ketika apa? Kita mampu melepaskan pengampunan dan kita mampu untuk apa? Menerima orang lain. Jadi kalau kita di tempat ini bicara damai, tapi kita tidak melupakan, tidak mengampuni semua teman-teman kita yang sudah pernah bersalah di sini, maka sia-sialah ibadah kita ini. Besok kita pulang masih dalam kepahitan. Karena itu semua yang belum damai di sini nanti, usahakan setelah selesai ibadah ini, setelah selesai firman Tuhan ini, takarakan dalam hati, aku mau mengampuni. Kita ucapkan sama-sama, aku mau mengampuni. Aku mau mengampuni. Untuk apa kita datang ibadah kalau tidak mau mengampuni? Kedamaian, ketenangan dialami oleh siapa? Oleh orang yang sudah melepaskan segala ikatan yang ada dalam dunia ini. Dan karena itulah orang mati di dalam Kristen itu disebut apa? Sudah apa? RIP, Rest in Peace. Telah istirahat dalam, lepas semua ikatan yang ada dalam dunia ini, barulah dia bisa tenang. Lepaskan semuanya. Kalau kita masih terikat, masih ada kepahitan, masih ada sakit hati, masih ada iri hati, masih ada tindakan-tindakan yang menjelekkan, maka engkau tidak akan memiliki damai. Rest in peace. Tapi karena itu bahasa Inggris, nggak usah pakai bahasa Inggris lah. Kalau orang tanya apa itu RIP, katakan saja relakan dia pergi. Ada pemuda yang pernah ditanya begitu, waktu itu ini pacarnya meninggal. Lalu karena dia sangat sayang dengan pacarnya ini, dia peluk terus salib itu yang ada tulisannya RIP. Itulah sebabnya ditanya ke dia, apa artinya RIP? Waktu itu dia belum belajar bahasa Inggris. Dia juga bingung mau jawabnya apa. Secara cepat dia bilang, relakan dia pergi. Jadi kalau ada yang menyakitimu di antara ini atau di luar sana, katakan dalam hati RIP, relakan dia pergi.
Bagaimana, sepakat? Sepakat. RIP. Relakan dia pergi. Jangan ditahan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, hidup dalam kebersamaan, dalam kedamaian itu ada hubungannya juga dengan apa? Dengan harmoni ini, dengan kerukunan ini. Apa itu? Harmoni itu hanya bisa terjadi jika apa? Jika banyak perbedaan. Itu persyaratan dari sebuah keharmonisan adalah perbedaan. Coba seperti bunyi musik ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Coba kalau misalnya satunya satu nadanya. Do, terus. Do, 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 do. Coba tekan Pak, do, do, terus. Do, do, do. Nggak bisa. Harmoni itu hanya bisa terjadi karena apa? Perbedaan nada. Dinamikanya ada, itulah harmoni itu. Jadi jangan pernah usahakan dalam satu kelompok selalu ada yang namanya keseragaman, uniform. Tidak ada itu. Yang ada adalah bahwa kita memang berbeda. Dengan caramu, dengan caraku, memang kita berbeda, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Tanda nada itu ada. Re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re. Sekali lagi, kalau nadanya hanya do, yang terjadi apa? Do, 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 do. Jadi harmoni itu salah satu syaratnya adalah kita harus beda. Bersyukurlah karena ada perbedaan. Jadi kalau misalnya ada rapat dalam kemajelisan, ada rapat dalam panitia ini, kalau ada perbedaan, jangan takut. Memang kita harus berbeda supaya apa? Harmoni itu tercipta. Dinamikanya ada. Itulah hidup. Tuhanlah yang menciptakan perbedaan. Karena itu dari dulunya selalu dibuat perbedaan oleh Tuhan. Waktu Tuhan Allah menciptakan manusia itu, diciptakan dia laki-laki dan perempuan sekamar dan serupa dengan dia. Karena itu yang dinikahkan itu adalah laki-laki dan perempuan. Tuhan Allah tidak menciptakan laki-laki dengan laki-laki supaya mereka menikah. Ada di sini yang berencana begitu. Nama pengantin pertama Albert. Minta maaf kalau ada yang mirip ya. Nama yang kedua suka-suka. Tuhan Allah ciptakan yang berbeda. Karena itulah makanya apa? Salah satu persyaratan untuk menikah yang pertama adalah apa? Perbedaan jenis kelamin. Jangan dicari yang justru sama. Kamu mau nikah dengan siapa? Ya yang sama dengan saya lah. Wah itu repot itu. Itu berbahaya. Tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Jadi lihatlah harmoni itu tercipta kenapa? Adanya perbedaan. Jadi kalau dalam kepanitiaan, dalam kemajelisan, dalam bergereja ada perbedaan, bersyukurlah. Kenapa? Justru di sana tercipta harmoni. Amin. Hanya cara kita mengelolanya yang penting. Itu yang penting. Bagaimana mengelola perbedaan ini. Saya kira juga Bapak Ibu mengundang saya khotbah hari ini. Ya. Karena mungkin dianggap saya berbeda dengan pengkhotbah yang lain. Coba kalau dianggap sama, ya udahlah yang sama. Itu karena ada sedikit perbedaan, hanya itu aja. Ini kita minta dulu ini pendeta Yeremia ini karena matanya tidak ada. Bapak Ibu saya pernah agak tersinggung sebenarnya. Waktu saya diundang satu gereja, diundang khotbah, lalu bilang, Bapak orang Cina ya? Saya sebenarnya sudah mau jawab, tapi saya bilang, ya kayaknya sih salah, tapi yang jelas masih orang Indonesia.
Tapi supaya yang lain tidak berkembang bertanyanya, akhirnya saya waktu perkenalan, saya bilang saya bernama Yeremia dan mata saya ini bisa sipit seperti ini. Ini terjadi bukan karena apa-apa, bukan karena saya Cina, bukan karena nias, bukan karena apapun. Tapi ini hanya masalah waktu pembagian mata saya terlambat. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang matanya agak besar. Itu berarti Bapak Ibu lebih cepat dari saya. Aliu amina soto bakia. Memang kenyataannya begitu. Kalau ada pembagian, oh semua orang berebut. Kalau perlu dia sikit temannya. Ikan kain. Tapi tuh coba nah halu. Dia halu tak. Gotoro yang itu. Oh masih musibah ini. Kita hukum, ini pekerjaan Tuhan. Tapi masalahnya adalah saya sudah janji. Kemana? Ada teman mau bertemu. Jalan kegiatan, gotong royong selesai. Habalah mau tanya ya, so ia warung kopi. Pertemuan di warung kopi lebih penting dari gotong royong di gereja. Dan itulah alasan-alasan yang bisa diberikan oleh banyak orang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dalam hidup bersama, hidup dalam kerukunan itu, jangan takut dengan perbedaan. Pakailah perbedaan itu. Untuk apa? Untuk menciptakan harmoni yang baik. Selanjutnya, jadi kedamaian, keharmonisan itu dikunci dengan apa? Kesatuan, unity. Bagaimana itu bersatu Bapak Ibu? Bersatu ini sebenarnya, karena tadi dasarnya kita berbeda, maka saya memberikan judulnya itu adalah Coconro. Coconro. Oke, ingat dulu ini. Judulnya adalah Coconro. Biasanya begini, kalau ada orang nias bermasalah dengan orang lain, apa lewa forward atau kenyataan Coconro. Jadi malam ini kita harus hafal judul kesatuan ini adalah Coconro. Coconro mani katamu. Fatu musibah itu. Coconro. Karena itu malam ini kesatuan kita adalah Coconro. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau ada orang sakit dan terluka, kehilangan darah, kalau dia golongan darah A, apa yang dicari? Kenapa harus golongan darah A yang dicari? Itu yang cocok, itu dia. Coconro. Kalau golongan darah O yang sakit, lalu dia membutuhkan darah, apa yang dicari? Darah apa? Darah O. Golongan darah O. Kenapa? Karena itu yang cocok untuk dia. Jadi baby hernia Rosie cocok. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk mencocokkan ini semua, untuk menyatukan ini semua, ini adalah kemustahilan. Kenapa? Karena memang tidak cocok. Hanya antara golongan darah O. Sedikit. Golongan darah A. Golongan darah B. Sila golongan darah. Ini nggak ada golongan darah. Banyak orang tak punya golongan darah. Cocok-cocok malu. Dunia tahu joker.
Kristus. Amin. Kalau semua orang pakai dari Kristus, maka kita bisa menang. Di luar daripada darah Kristus, le cocok. Tapi nato keriso di faketa, cocok le cocok, pasti cocok. Pokoknya nato keriso di faketa, pasti cocok doa. Nah sokong do keriso, pasti di cocok. Do keriso, do Yesus satu baru. Hanya itu yang bisa mempersatukan. Karena itulah makanya di dalam perjamuan kudus itu dikatakan apa? Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Inilah darahku, darah yang dicurahkan bagimu. Dan kita menyatu di mana? Di dalam tubuh Kristus itu. Karena itulah gereja Tuhan disebut apa? Tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau kita mau gereja kita ini betul-betul maju, bisa tetap ada damai, bisa tetap harmoni, bisa tetap rukun, dan bisa bersatu, jikalau kita mengedepankan yang namanya Yesus Kristus. Tapi ke depan ke saya pendeta, ke depan ke majelis, ke depan ke panitia, ke depan ke tetangga, termasuklah pendiri bakal ada awalku. Ni aku dah, masih sebaik ni kalau pendiri, fuku pendiri. Dulu lah masih saya rasa song pendiri. Padahal mela fasino meditado, di susumano dia patalo. Ayo Bapak pendiri. Itu kan merusak pekerjaan Tuhan, merusak ketenangan, merusak keharmonisan, merusak kesatuan. Karena itu kedepankanlah namanya Kristus. Kristuslah yang dibesarkan dan ditamakan di gereja ONKPI. Jadi nama nagumi ita saedannya moro barete damai mulu hamane kekeri suku santa. Osali Yesus kusanta. Sehingga kita lagi bagaimana? Inilah surat ikutannya sebagai pendiri, sebagai donatur. Inilah taat. Isura-sura malaikat siapa saudara. Le akan fasal, le akan terlewatkan. Di dunia ini hanya sementara, tapi dalam kekekalan selama-lamanya. Itu yang akan kita terima setelahnya. Alkitab ini mengatakan begitu. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, dengan damai, dan dengan bersatu. Karena apa? Karena diberikan perumpamaan seperti minyak. Minyak dicurahkan di atas kepala Harun sebagai imam. Dicurahkan dan minyak itu mengalir sampai ke janggut. Ingat, janggut imam waktu itu tidak boleh dicukur. Hanya janggut pendeta aja yang boleh dicukur. Malah kadang-kadang saya kalau nggak sempat cukuran dia bilang, Pak Pendeta nggak sempat cukuran ya. Padahal kita juga pengen sebenarnya. Tapi malah ditanya. Akhirnya kita bersihkan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Bapak Ibu dan Saudara kasih. Seperti minyak, ingat baik-baik. Dilanjutkan dengan kalimat apa? Seperti embun di gunung Hermon, ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Perhatikan. Ingat bahwa berkat itu tercurah dari mana? Dari atas ke bawah. Tuhanlah sumber berkat bagi kita. Jadi kalau engkau mau diberkati, andalkan Tuhan, karena Dia sumber berkat. Amin. Seperti minyak terus mengalir sampai ke bawah. Itulah berkat Tuhan yang dijanjikan. Bahkan perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, dikatakan yang begini, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan. Apa artinya memerintahkan? Jadi begini Bapak, ini kan dipakai sistem prajurit ini.
Kalau ada misalnya seorang jenderal, dia bilang kepada bawahannya, "Hai Ucok yang masih apa ini, pangkatnya masih balok, Ucok, Cok, kamu harus pergi cari yang namanya Pak Sino. Jangan kau kembali sebelum ketemu." Lalu karena ini perintah jenderal, apa yang dikerjakan oleh Ucok? Dianuri kulitah, lemang ia, fatwa lefaluha ia, khazutuli. Inilah yang dikatakan di dalam berita ini. Allah memerintahkan berkatnya. Jadi begini maksudnya, Allah memerintahkan, "Hai engkau yang namanya berkat, berkat kesembuhan, berkat materi, berkat keuangan, berkat kehidupan, pergilah ke tempat, ke rumah Bapak Abu Michael, jangan pulang sebelum ketemu dia." Tuhan yang memerintahkan. Jadi ketika Tuhan berkata, "Aku memberkati jemaat Depok ini," maka berkat itu tidak akan kembali sebelum dia sampai di setiap rumah, di dalam keluarga jemaat Depok. Itu yang harus kita imani. Allah memerintahkan berkatnya. Kalau jenderal saja memerintahkan tidak boleh dilawan, apalagi kalau Tuhan Allah. Tuhan Allah lain, jangan main-main. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bukan saja berkat-berkat jasmani, tetapi dikatakan apa? Kehidupan kekal selama-lamanya. Jadi baik hidup dalam dunia ini maupun hidup dalam kekekalan, Tuhan curahkan bagi orang yang hidup dalam damai, hidup dalam rukun, dan hidup dalam kesatuan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, tapi ada orang bertanya, mana mungkin hal itu terjadi? Tapi coba baca baik-baik ayatnya yang ketiga. Coba tampilkan dulu ayat yang ketiga. Kita mau lihat ayat yang ketiga. Nah, kita baca bersama-sama 3 ayat. Sampai di situ. Sampai di situ. Seperti embun di Gunung Hermon yang turun kemana? Lihat ya, coba pikirkan dulu. Ini ada Gunung Hermon, di sini ada gunung-gunung Sion. Kira-kira embun yang dari sini bisa nggak ke sini? Ayo, pikirkan dulu. Di antara gunung-gunung itu, apakah embunnya bisa saling mengalir? Ini kan ada gunung apa? Satu gunung Hermon, satu. Nah, kira-kira gunung Hermon itu bisakah embunnya itu mengalir sampai ke gunung-gunung yang lain itu? Mustahil terjadi. Tetapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sentuh kiri kanan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Hari ini aku pikirkan, aku mungkin tidak bisa dapatkan anak, tidak bisa dapat keturunan, tidak mungkin diberkati Tuhan. Tapi lihatlah, Gunung Hermon bisa mengalir semua embun yang ada di sana ke gunung-gunung yang lain. Itu karena apa? Tuhan yang menggerakkannya. Tuhan yang membuat itu bisa terjadi. Apa yang menjadi masalahmu hari ini? Apa yang menjadi pergumulan hari ini? Kalau kau betul-betul hidup dalam kebersamaan, dalam kedamaian, dalam keharmonisan, dan dalam kesatuan, maka Tuhan curahkan berkat-Mu atasmu. Dia akan berikan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya berharap bahwa firman Tuhan menolong kita untuk tetap berjuang hidup dalam kebersamaan. Jangan keluar dalam kebersamaan ONKP Depok ini. Karena apa? Kemanapun engkau pergi, di sana juga ada masalah. Di sana juga ada pergumulan. Di sana juga ada tantangan. Dan karena itu Tuhan sudah mengutus engkau di sini. Tuhan sudah meletakkan kita di sini. Maka kita bangun gereja ini. Kita perjuangkan gereja ini. Dan kita muliakan Tuhan dengan segala sesuatu yang ada pada kita. Khususnya Komisi Bapak.
komisi Bapak ini kadang-kadang juga perlu kerja keras. Perlu apa? Perenungan secara pribadi. Karena apa? Egonya tinggi. Niwa aku bata nebung. Nasuk perlombaan kesombongan dan keangkuhan. Uras betul punya ke dan tolak tamane masuk nomoro. Bisa malu. Helu mana si bayi ya beban mah. Anak aku untuk ia badan ratu katewa. Lagi dah tak. Suf. Padahal lagi beban mu ya. Badan ratu hai wa. Lagi lah suf. Kata lagi dayanya namanya minannya lain buatnya. Jadi nasur lomba kesombongan ia kita termasuk jual. Tapi mulai kasih pemuda nasur perlombaan kerendahan hati ia kita juara. Terutama OEKPDP. Ini ia kita tanam ia dan ia suker masih leyawa. Lah apa? Yang penting OEKPDP mulai rendah hati. Berniat kita kan mau sampai ke faluka itu ibadah sebelumnya, tapi sebagian besar kan tidak hadir. Italian niat kita berubah ya tinggi bahkan. Sehingga yang mana dia kata bihu. No anoroi kulitan, apa itu kulitan bayi Indonesia Raya tahu yang turun, pandai yang kerat di bihu. Apa tanah niat siap di bihu. Coba betul. Bihu soma, bihu zai, bihu suara. Balik ke matian orang kan itu. Tidak mandoa. Bihu mungkin, bihu si mati. Harus sumbi. Sehingga nasoniha fajar kena misalnya sogota kakalia rumani. Tapi kunya termus ia, ya itu beramanu. Paling iya. Hata tahu bagaimana tu? Mampi. Nah so jemaat lakau ni lo so ibadah. So kata kotoroyo, nah lemah iya. Tidak usah mobil. Asal mobil. Tapi memang lucu itu ya. Nasok ke tamanu lemah ia bago, patamanu manu bihu. Berarti nasongi lah kau dia bago, na lemah ia. Berarti ia bihu. Bahit nanti nggak bihu, tapi bihu. Khusus na ibu-ibu i-fake may naman raw nabikbikong tuliya o kanya tertutup ko kapag lumbar bisa ada semua tu kalau dari masih bikbikong cuma fake kirikan khusus na papapapa na ibu-ibu tayo bikbikong tuliya bagaimana pakai tuan lesi bikbikong tu saya tahu mana? Ay tadi asumna. Itu begitu. Tapi kita sepakatlah hari ini, ya kan? Semua kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa dari manapun, kita fokus pada kuasa Tuhan, karena Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Karena apa? Dia yang sudah berjanji. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu yang dijanjikan. Karena waktu dia lahir pun dikatakan apa? Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai umatnya. Hari ini kita ditemani oleh Tuhan. Jadi kuifahu wabihusa. Kirisu mana ya Pak betul. Berhatu kirisu. Sitola mempersatukan. Sitola mengaruh fifu ngabali hati di satu betul. Kirisu.
Karena itu saya berharap bahwa firman Tuhan yang singkat ini mengingatkan kita. Sebenarnya kedamaian sudah diperjuangkan, tapi ditingkatkan, dipertahankan. Keharmonisan juga saya lihat di antara para panitia tadi waktu saya datang di sini. Memang saya sengaja cepat datang tadi itu. Sebenarnya kan saya bisa datang sore-sore sebenarnya, tapi memang saya sengaja datang untuk apa? Melihat situasi. Tapi saya melihat tadi bagaimana panitia mengatur semuanya, bagaimana mengatur kunci-kunci rumah, kunci kamar yang masih ya datangnya juga seperti perlahan-lahan, tapi itu bisa dikendalikan secara baik. Dan juga tidak ada yang marah-marah. Puji Tuhan. So tahu, apalagi nak ketepatan memang keluarga panitia. Haruman saya dan mengatakan keluarga aku mamat ramah lulus. Aku ramah lulus. Bukan usai. Tapi di sini saya lihat tadi semua harmonis. Pertahankan ini, pertahankan. Dan kesatuan itu membuat kita makin kokoh, makin kuat. Kita makin semangat ketika nanti kita pulang. Kita tuntaskan penyelesaian pembangunan gereja OMKP Depok. Tuhan sudah memulainya. Tuhan sudah mengizinkan itu terjadi. Maka komisi Bapak yang menjadi tonggak utama dan ibu-ibu, anak-anak memberikan dukungan penuh. Boy kita ni numui kutoroy udah apa-apa. Hang arasay mga muli. Kafuhu si Ade. Boy wal dago pag ginit kutoroy. Hindi na marasasi baya ko tumulong niya. Ako'y fast kanya mamarasin. So, kung hindi siya tulya mo ade, huwag kanya baik-baik man. Sipag na makaman. Patahap, kufusun nga siya. Dalam Tuhan, ada jalan. Karena itu, firman Tuhan menolong dan memberkati kita sekarang ini dan sampai selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita tenangkan hati. Sambil kita mau berdoa, saya rindu supaya Bapak Ibu betul-betul merenung firman ini. Benarkah dalam hidup dalam kebersamaan? Adakah engkau memperjuangkan kedamaian? Atau justru sebaliknya, engkau merusak kedamaian itu? Adakah engkau memperjuangkan harmonisasi? Dari segala perbedaan yang diatur itu menjadi lebih baik, sehingga muncul keindahan dan keelokan. Adakah engkau memperjuangkan kesatuan di dalam perjumpaan? Kalau selama ini engkau lalai dan engkau melakukan kesalahan, belum terlambat, Tuhan mengampuni. Dan kalau selama ini engkau meragukan kuasa Tuhan, ingatlah, embun yang di Gunung Hermon akan bisa tercurah, mengalir di atas gunung Sion. Itu adalah kemustahilan bagi kita, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang engkau sedang harapkan hari ini, apa yang sedang engkau doakan hari ini, minta Tuhan dengan segenap hati, minta kepadanya, dan Dia akan memberikan kepadamu. Dia akan menopang engkau dan memberikan ketenangan kepada Tuhan. Menolong dan Tuhan memberkati engkau. Sambil kita merenungkan sabda Tuhan ini, kita menyanyikanlah, Engkaulah kekuatanku, satu-satunya pengharapan dan penolong kita. Sumber berkat kehidupan bagi kita adalah Tuhan itu sendiri. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Sambil renungkan firman Tuhan, kita menyanyi lagu pujian ini, Engkaulah kekuatanku.
sambil renung betapa